Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depriya Hanggara dengan NIM A1A021048 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, latar belakang nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kelima butir sila tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia, bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara, meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Rumusan masalah dari presentasi saya kali ini, yang pertama, apa itu Pancasila? Yang kedua, bagaimana gambar dan bunyi sila Pancasila? Yang ketiga, apa pengertian Undang-Undang Dasar 1945? Dan yang keempat, bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Nah, saya akan membahas rumusan masalah yang pertama, yakni pengertian Pancasila sebagai yang saya jelaskan tadi. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada tiga pendapat tentang pengertian Pancasila dari tokoh besar Indonesia. Yang pertama, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menurut Mohyamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja filsafat negara Pancasila tidak saja filsafat negara tetapi lebih luas lagi, yakni filsafat bangsa Indonesia. Rumusan masalah yang kedua, gambar dan bunyi sila Pancasila. Lambang sila Pancasila yang pertama adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berlambang rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berlambang pohon beringin yang berbunyi
Persatuan Indonesia. Yang ketiga, sebelumnya. Yang keempat, berlambang kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yang berlambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan masalah ketiga, pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Rumusan masalah yang keempat, fungsi UUD 1945. Telah dijelaskan bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada, dan juga mengikuti setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar Undang-Undang 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan pada dan bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut. Harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD 1945 juga berperan sebagai peraturan bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, UUD juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian. Terima kasih sudah mau menonton presentasi saya kali ini. Terima kasih buat yang sedang menonton. Selamat menonton.